Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felda Hasbuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis atau operasi, di mana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah dari MK Studi Kelayakan Bisnis. Baiklah, selanjutnya akan saya bahas mengenai aspek teknis dan atau operasi. Di sini ada pengertian dari aspek teknis atau operasi. Itu sama dengan aspek produksi, di mana aspek ini merupakan penilaian terhadap suatu usaha yang akan dijalankan dengan menggunakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini meliputi penentuan. Yang pertama itu ada lokasi, di mana lokasi ini bersangkutan dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Lokasi sangat 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 perlu diperhatikan dalam aspek ini. Kemudian kedekatan lokasinya, kondisi sosial masyarakat di lokasi tersebut, kemudian ketentuan hukum di lokasi tersebut yang akan dibangun usahanya, kemudian ketersediaan lokasi tersebut bisa menerima atau tidak usaha tersebut. Kemudian yang kedua ada luas produksi. Luas produksi ini merupakan berapa sih jumlah produksinya, apa bisa waktu yang dibutuhkan, berapa waktu yang harus dibutuhkan, kemudian peralatan apa saja yang harus dimiliki, kemudian biayanya yang paling efisien itu berapa. Kemudian yang ketiga ada layout tempat usaha, di mana layout tempat usaha ini menyangkut dengan bagaimana sih proses produk itu disusun, kemudian bagaimana tata letak peralatan atau mesin di tempat tersebut. Kemudian yang keempat ada teknologi, di mana teknologi ini sangat perlu diperhatikan dalam kita menjalankan suatu usaha. Continuous process atau intermittent process, dan padat karya atau padatnya modal. Kemudian tujuan dari aspek teknis atau operasi ini ada menentukan lokasi yang tepat untuk lokasi pabriknya, gedung, cabang maupun kantor pusat. Itu merupakan yang sangat perlu diperhatikan. Kemudian menentukan jumlah produksi yang akan memberikan profit yang tinggi. Yang ketiga itu menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisien. Kemudian yang keempat itu menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Keempat hal tersebut keempat hal tersebut merupakan tujuan dari aspek teknis dan operasi tersebut. Itu sangat perlu diperhatikan. Kemudian ada penentuan lokasi. Seperti yang kita ketahui, sebelum menjalankan suatu usaha itu kita sangat perlu memperhatikan lokasi usaha yang akan kita dirikan, karena pertimbangan menentukan lokasi itu sangat penting. Di sini ada 7 pertimbangan menentukan lokasi. Yang pertama itu jenis usaha yang dijalankan itu apa. Itu sangat perlu diperhatikan untuk menentukan lokasi usaha yang akan kita dirikan. Kemudian yang kedua, kedekatan jarak dengan bahan baku, pasar, konsumen, pusat pemerintahan, lembaga keuangan. Itu juga sangat perlu diperhatikan. Misalkan ketika kita mendirikan usaha di tempat yang jarak dengan bahan bakunya jauh, pasti kita akan repot sendiri mengelola usaha tersebut. Kemudian ketika jauh dengan konsumen juga pasti usaha kita tidak akan berkembang dengan cepat. Kemudian yang ketiga ada ketersediaan tenaga kerja di sekitar lokasi.
Maksudnya di sini tenaga kerjanya mudah untuk dicari di lokasi tersebut. Kemudian keempat ada ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, listrik, dan air. Itu sangat perlu diperhatikan untuk menentukan lokasi usaha tersebut. Yang kelima, keberlakuan hukum setempat. Yang keenam, kondisi sosial atau adat budaya sikap masyarakat setempat. Kemudian yang ketujuh ada kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan. Kemudian penentuan lokasi, keuntungan dari lokasi yang tepat. Jadi ketika kita sudah mempertimbangkan dan menentukan lokasi untuk usaha kita, maka ketika kita mendapatkan lokasi yang bagus, maka keuntungan dari lokasi yang tepat itu ada 6. Yang pertama itu pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan, dan yang kedua kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan baik jumlah maupun kualifikasinya. Kemudian yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. Dan yang keempat, kemudahan untuk memperluas lokasi usaha. Kemudian yang kelima, memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi di masa depan. Yang keenam, meminimalkan terjadinya konflik dengan masyarakat dan pemerintahan. Kemudian selanjutnya itu ada luasan produksinya, di mana luasan produksi ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita menjalankan sebuah usaha, di mana luas produk itu merupakan berapa jumlah produk yang akan kita produksi, waktu yang dibutuhkan itu berapa lama, peralatan yang harus dimiliki itu apa-apa aja, kemudian biaya yang paling efisien itu untuk memproduksi suatu produk itu paling efisien itu berapa. Hal ini ditinjau dari dua segi. Yang pertama itu sisi ekonomis, di mana beberapa jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya yang lebih efisien, yang paling efisien. Kemudian yang kedua itu sisi teknis, di mana beberapa jumlah produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin dan peralatan. Kemudian profit marginnya harus maksimal. Kemudian hal-hal berikutnya itu adalah luasan produk, di mana luasan produk ini ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada kecenderungan permintaan yang akan datang. Kemudian yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan bantu, tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. Kemudian ada penentuan layout. Ini adalah hal keempat yang perlu diperhatikan untuk kita menjalankan suatu usaha, di mana hal tersebut merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisien produk atau operasi. Kemudian yang kedua itu keuntungan adanya layout. Jadi keuntungan dari adanya penentuan layout ini ada 7. Yang pertama itu memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua, pemakaian ruang yang efisien. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Yang keempat, aliran material menjadi lancar. Yang kelima, biaya pengangkutan material dan barang jadi yang rendah. Yang keenam, kebutuhan persediaan yang rendah. Yang ketujuh, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Kemudian ada yang selanjutnya dari penentuan layout ini adalah untuk memperoleh layout yang baik, maka kita harus perlu menentukan hal-hal berikut. Yang pertama itu kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Yang kedua, peralatan untuk menangani material atau bahan. Yang ketiga, lingkungan dan estetika
Yang keempat, arus informasi. Yang kelima, biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan layout yang baik. Kemudian selanjutnya itu ada pemilihan teknologi. Ini sangat perlu diperhatikan dalam kita menentukan sebuah usaha. Di mana hal yang menjadi fokus dalam hal tersebut adalah seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Pertimbangan dalam memilih teknologi itu meliputi yang pertama, ketetapan teknologi dengan bahan bakunya, keberhasilan teknologi di tempat lain, pertimbangan teknologi lanjutan, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Kemudian selanjutnya itu kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. Kemudian yang terakhir, pertimbangan pemerintahan dalam hal tenaga kerja. Keenam hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam memilih teknologi agar usaha yang kita jalankan berjalan dengan aman dan lebih baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.